Saya menyeru kaum muslimin Sumatera Barat berada pada kekafiran. Maka di mimbar ini sudah saya sampaikan, di mimbar-mimbar yang lain, bagaimana hukum kekafiran, bagaimana bentuk kekafiran Islam Nusantara yang disokong oleh presiden. Viralkan orang-orang kayak gini dan katakan kepada publik dan katakan kepada masyarakat, orang-orang kayak gini itu sesat dan menyesatkan. Dia punya pola pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini ada video yang viral. Seorang ustadz katanya di Sumbar ya. Dia kembali berbicara tentang Islam Nusantara. Mengkritik ucapan Kiai Haji Ma'ruf Amin ya, soal Islam Nusantara. Soal 2024 yang mestinya ideologi itu tidak menjadi alasan kita berbenturan. Saya akan membantu beliau dalam menerapkan nawacita jilid 2, dan terutama agar negara ini pada 2024 tidak lagi disibukkan dengan konflik-konflik ideologis. Oleh karena itu kita harus memantapkan bahwa ini namanya Islam Nusantara itu ya. Ya, Islam Nusantara itu Islam beserta kesepakatan. Jadi menurut saya kita sudah selesai, tidak boleh ada lagi memperbincangkan Islam dan Pancasila, agama dan kebangsaan, sudah selesai. Saya tarik nafas panjang banget mendengarkan ini. Karena inilah yang merusak Indonesia. Saya berani mengatakan itu. Dia mengatakan kita yang merusak. Dia mengatakan kita yang kupur. Saya yang akan berani mengatakan bahwa orang-orang seperti dialah yang diperangi oleh Sayyidina Ali. Karena punya pola pikir yang guerol mardiyah. Saya tegas mengatakan ini. Tidak diridhoi, tidak direstui oleh Allah. Bahkan dia dengan kata-katanya, dengan kalimatnya jelas mengabaikan fakta hadis Nabi. Umat ini jelas-jelas akan terpecah menjadi 73. Ya. Bahkan ada satu riwayat hadis yang mengatakan, dan yang harus kita ikuti itu adalah kelompok mayoritas. Satu kali lagi, dan yang harus diikuti itu kelompok mayoritas. Kita simak nih sama-sama apa yang diucapkannya. Ini sedang di khutbah Jum'ah. Gila nggak kira-kira udah kayak gini orang? Maka hari ini yang terjadi di Indonesia, fenomena yang terjadi adalah sudah mulai lagi diacak-acak akidah Islam, dimunculkan sebuah aliran atau konsep baru yang merusak umat Islam dari dalam. Dan mungkin ada kepentingan-kepentingan oleh para pelakunya, yaitu munculnya Islam Nusantara. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita semuanya harus mengapresiasi sikap Majelis Ulama Sumatera Barat yang menolak keberadaan kehadiran Islam Nusantara di Sumatera Barat. Namun sikap itu hari ini sidang jemaah kembali mendapat tekanan, teguran dari Ketua MUI Indonesia dan beberapa tokoh di Indonesia. Hal ini sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya sebagai Ketua GNPF, sebagai salah seorang pendakwah di Sumatera Barat, saya menyeru kaum muslimin Sumatera Barat siap membantu, siap bersama membela keputusan Majelis Ulama Sumatera Barat. Karena keputusan Majelis Ulama Sumatera Barat berada pada kebenaran, sedangkan teguran-teguran yang tekanan-tekanan berada pada kebatilan. Maka untuk itu sidang jemaah, kita harus tahu kebatilan apa yang ada pada Islam Nusantara. Karena siapa saja yang membela kebatilan, walaupun dia Ketua Majelis Ulama Indonesia, maka dia bersama orang yang batil, dan dia adalah man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan dia terkena pada pembatal Islam. Pembatal Islam itu salah satunya adalah orang yang tidak mengatakan orang musyrik, maka dia jatuh kepada kemusyrikan.
Orang yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia jatuh kepada kekafiran. Maka Ketua Majelis Ulama Indonesia dari mimbar Sumatera Barat ini kita nasihati agar dia rujuk kepada sikapnya sebagai majelis ulama. Dia bisa mengkhianati ulama-ulama se-Indonesia. Untuk itu sidang jemaah, kalau tidak percaya, dialogkan di majelis muzakarah. Apakah kita umat Islam bisa menerima Islam Nusantara atau tidak, atau Islam Nusantara berada pada kekafiran? Maka di mimbar ini sudah saya sampaikan, di mimbar-mimbar yang lain, bagaimana hukum kekafiran, bagaimana bentuk kekafiran Islam Nusantara yang disokong oleh presiden, yang disokong oleh power-power kekuasaan, yang kita minta orang power kekuasaan, para penguasa rojok dan kembali memihak kepada umat Islam, memihak kepada kebenaran. Apabila dia menantang kebenaran dan mengacak-acak Islam, maka umat Islam akan kecewa dengan Anda, dan umat Islam bisa bersikap untuk Anda. Yes lah, gak kuat saya. Di dalam judul video itu, ya, yang diupload channelnya itu, thumbnailnya itu, kekufuran akbar Islam Nusantara. Padahal apa salahnya yang diucapkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin? Urusan ideologi itu harus sudah selesai. Apalagi nanti menghadapi Pilpres 2024. Tapi mereka nggak mau, nggak bakalan mau mereka. Karena ada jagoannya yang sedang mereka kemudian kawal. Dan kalau tidak memakai isu itu, jagoannya pasti akan kalah. Meskipun pakai isu itu, kita akan kalahkan dia. Satu kali, kalaupun mereka pakai isu itu, kita akan berusaha kalahkan dia secara fair. Tapi mereka ya hanya punya kekuatan itu. Dan orang semacam ini, satu kali lagi saya tegaskan, orang semacam ini yang punya paham seperti ini, yang punya pola pikir takfir, mengkafirkan sama-sama ahlul kiblat yang tidak sependapat dengannya, itu mereka yang dibantai oleh Sayyidina Ali. Ya, satu kali lagi, mereka itu yang punya pola pikir mengkupurkan sesama ahlul kiblat yang tidak sependapat dengannya, itu mereka dibantai oleh Sayyidina Ali. Kaum-kaum Khawarij itu namanya tuh. Wahabi Salafi itu kayak gitu punya pikiran dia tuh. HTI itu kayak gitu tuh. Coba dia ngomong itu di mimbar Jumat, bos. Di mimbar Jumat. Aduh, udah parah ini. Coba bayangkan. Majelis Ulama Indonesia harus taubat. Kafir Islam, kafir jamaah. Udah ini bibit-bibit radikalisme berujung terorisme itu pemahaman kayak gini. Ini ada faktanya. Ayo, Anda yang suka mengatakan bahwa nggak ada radikal, ini orang-orang radikal kayak gini. Udah pasti 100% radikal. 100%. 100%. Enggak 99,9,9%, enggak. Ini 100%. Yang Islam Nusantara katanya kufur akbar, gimana coba? Padahal kan bukan aliran, Islam Nusantara bukan aliran. Islam yang ada di Nusantara. Kemudian dia sambungkan, dia kaitkan dengan ayat udkhulu fis-silmi kafah. Apa kaitannya? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Enggak ada. Dia ingin mencoba menipu umat tuh namanya. Dia ingin mencoba menipu umat. Yang awam, yang bodoh. Apa kaitannya Islam Nusantara dengan udkhulu fis-silmi kafah? Oke. Maksudnya Halo. Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Saya kemarin mendengarkan ceramah Kiai Said Akil Siraj. Sudah saatnya HTI, paham Wahabi, khilafah gitu tuh, dilarang di Indonesia.
Jelas ideologinya akan memecah belah persatuan anak bangsa. Satu kali lagi, jelas ideologinya akan memecahkan kita, Pak Presiden. Mohon dengarkan nih jeritan rakyat. Ini mereka itu yang kayak gitu ngomong tuh. Udah pokoknya dia sedang menebarkan bibit-bibit yang akan menghancurkan. Yang akan menghancurkan. Enggak membuat baik ya. Kan menghancurkan. Tegas. Kita harus tegas mengatakan mereka seperti itu mereka itu ngomong itu menghancurkan kita tuh. Itu sama anak bangsa tuh. Mudah-mudahan ini tidak membuat warga NU marah ya. Kalau warga NU sampai marah, berbahaya nih. Kufur akbar, gila. Susah ya, susah. Viralkan orang-orang kayak gini dan katakan kepada publik dan katakan kepada masyarakat bahwa orang-orang kayak gini itu sesat dan menyesatkan. Dia punya pola pikir. Katanya kita itu Indonesia itu penganut ahlus sunnah wal jamaah terbesar ya di Indonesia tuh, tetapi al jamaahnya menjadi retak gara-gara politik, gara-gara ada sekelompok orang yang memakai sentimen agama untuk kepentingan politik. Ya salah satunya orang kayak gitu tuh. Dan harus dienyahkan di republik ini. Nggak boleh hadir apalagi berkembang biak, nggak boleh. Kita harus tidak boleh biarkan mereka berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.